Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan materi kita masih tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Bapak ingatkan bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perubahan sosial budaya, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang globalisasi. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Globalisasi menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 mengatakan bahwa globalisasi itu adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Dengan kata lain, bahwa globalisasi ini diartikan sebagai suatu kondisi perubahan sosial di mana suatu negara, wilayah atau masyarakat saling terkoneksi atau terhubung dengan satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk globalisasi itu ada beberapa bentuk, diantaranya ada globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang iptek, dan globalisasi di bidang transportasi. Penjelasannya bisa kita lihat. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Salah satu unsur budaya dari sekian banyak unsur adalah misalnya unsur bahasa. Dengan adanya globalisasi, ini diberlakukan adanya penyeragaman bahasa secara internasional. Kita mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang digunakan oleh masyarakat dunia untuk berkomunikasi antar bangsa. Di sini bisa kita lihat bagaimana globalisasi budaya ini berlaku dalam hal bahasa. Berikutnya, kita lihat globalisasi di bidang komunikasi. Kita memahami bahwa perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan manusia untuk senantiasa berkomunikasi dengan berbagai bangsa di belahan dunia tanpa melihat batas-batas geografis. Ini salah satu merupakan bentuk globalisasi di bidang komunikasi yang berawal dari kemajuan teknologi komunikasi. Yang berikutnya adalah globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi ini merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Bukti konkretnya dari globalisasi di bidang ekonomi ini adalah diberlakukannya pasar bebas dunia. Kita mengenal ada berbagai kebijakan-kebijakan pasar bebas yang memungkinkan setiap negara untuk melakukan aktivitas perdagangan antar negara atau memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga sampai ke negara-negara yang lainnya. Berikutnya, globalisasi di bidang iptek. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi serta satelit telah mempercepat aliran informasi yang menembus batas dunia. Kita bisa melihat sekarang bagaimana informasi itu bisa sampai dalam hitungan detik atau menit dari berbagai belahan dunia. Kita hari ini bisa menyaksikan bagaimana peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lainnya. Itu karena diantaranya akibat dari kemajuan di bidang iptek. Berikutnya adalah globalisasi di bidang transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan adanya kecanggihan alat transportasi. Manusia sekarang bisa menentukan pilihan. Kita bisa bepergian ke belahan dunia manapun dengan pilihan alat transportasi yang tersedia. Bisa alat transportasi darat, udara, maupun laut.
Berikutnya adalah dampak globalisasi. Bagaimanapun setiap peristiwa sosial itu akan memunculkan dampak. Nah, seperti halnya globalisasi ini menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi bisa kita lihat, yang pertama berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua meningkatnya efektivitas dan efisiensi, yang ketiga perekonomian suatu negara semakin meningkat, yang keempat meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang kelima komunikasi semakin cepat dan mudah, kemudian yang keenam berkembangnya dunia pariwisata, dan yang ketujuh berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan. Ini adalah sisi positif atau dampak positif dari adanya globalisasi. Namun demikian, globalisasi juga bisa menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif globalisasi diantaranya yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi ini adalah suatu kondisi di mana seseorang atau individu sudah mulai kehilangan rasa nasionalismenya dan ada kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan atau tradisi budaya bangsa Barat. Bangsa Barat yang dimaksud di sini adalah bangsa Eropa dan Amerika. Misalnya gaya hidup mewah, kemudian pergi ke klub malam, bahkan sampai mewarnai rambut sehingga kepirang-pirangan seperti halnya orang Eropa atau orang Amerika. Nah, ini merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Berikutnya adalah demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral ini adalah menurunnya akhlak atau moral seseorang yang bertentangan dengan sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang kedua, di mana ketika terjadi dekadensi moral, biasanya individu atau seseorang itu dia akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga muncullah misalnya perilaku-perilaku kriminalitas, misalnya korupsi dan sebagainya. Berikutnya kesenjangan sosial ekonomi. Nah, dampak globalisasi yang ketiga yang secara negatif ini bisa kita lihat kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya hasil pembangunan yang belum merata. Nah, dari adanya ketidakmerataan hasil pembangunan ini, maka akan memunculkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Terutama di perkotaan kita bisa lihat kesenjangan itu sangat kentara sekali. Di sisi lain kita bisa lihat banyaknya pemukiman-pemukiman mewah, apartemen, perhotelan dan sebagainya. Tapi di sisi perkotaan yang lainnya kita masih menjumpai adanya pemukiman-pemukiman kumuh. Nah, ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang ketiga, yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Berikutnya adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Nah, misalnya berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti pembunuhan, penipuan, ya, korupsi, dan tindakan kriminalitas lainnya. Dan tentu saja hal ini akan berdampak kepada pelakunya, yaitu mendapatkan sanksi hukum. Berikutnya adalah pencemaran lingkungan. Dampak negatif globalisasi berikutnya adalah pencemaran lingkungan, di mana kita pahami bahwa pencemaran itu merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Lingkungan yang tercemar di sini bisa lingkungan udara, kemudian tanah, air maupun suara, sehingga bisa kita menemukan berbagai macam jenis pencemaran. Berikutnya adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau berlawanan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga bisa menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kita bisa lihat misalnya perilaku vandalisme dan tawuran di kalangan remaja itu adalah salah satu dari bentuk kenakalan remaja pada masa sekarang ini. Yang berikutnya, dampak negatif dari globalisasi itu adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Kita lanjutkan. Upaya menghadapi globalisasi. Nah, bagaimana cara kita untuk
menghadapi globalisasi ini, tentu ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Di sini Bapak hanya menyampaikan beberapa saja, beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi budaya adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Dengan arti kata lain bahwa kita tidak serta-merta meniru berbagai budaya asing yang masuk, yang datang dari negara lain tanpa kita sebelumnya memfilter atau menyaring terlebih dahulu. Kemudian yang kedua atau B, upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia di bidang iptek. Karena bagaimanapun sumber daya manusia ini berperan sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi ekonomi diantaranya adalah menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Berikutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Berikutnya, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Oke, anak-anakku sekalian, demikian materi kali ini tentang globalisasi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Bapak titip di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.